Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudi Ruswandi dari SDN Cibeber 3 Kota Cimahi. Nomor peserta PPG 2015-0186-4156, NIM PPG 2011681. Pada uji kinerja kali ini, saya melaksanakan pembelajaran tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawanku kebanggaanku, dan pembelajaran yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda siswa kelas 4. Bagaimana semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Dalam keadaan sehat ya semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Bapak juga dalam keadaan sehat. Mulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Untuk itu silahkan Pak Ujan untuk memimpin doa. Silahkan Pak Ujan memimpin doa. Marilah kita membaca doa. Membaca doa mulai. Membaca doa selesai. Terima kasih ya Pak Ujan telah memimpin doa. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Yang Maha Kuasa. Amin. Ingat untuk tetap melaksanakan olahraga ya sebagai salah satu upaya meningkatkan imunitas kita. Jadi harus berolahraga dulu kalian ya, berolahraga ringan, jogging atau melaksanakan senam. Nah, sebelum memulai pelajaran, Bapak punya ice breaking. Ketika Bapak menyebutkan semangat pagi, kalian harus jawab pagi. Siswa kelas 4 luar biasa. Bisa? Pagi. Alhamdulillah. Kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Melaksanakan atau menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Itu sebagai salah satu upaya kita untuk lebih mencintai tanah air ini, yaitu salah satunya menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Ada yang masih ingat kita kemarin belajar apa? Tentang masa kerajaan Islam di Indonesia. Oke, betul sekali. Kemarin kita belajar tentang masa kerajaan Islam di Indonesia dan pahlawan-pahlawan nasional. Coba, ada yang bisa menyebutkan pahlawan nasional itu siapa saja? Coba. Mikrofonnya di nih, Pak Ujan siapa? Sultan Hasanuddin. Iskandar Muda. Ada lagi? Sultan Agung. Siapa lagi? Betul? Siapa lagi? Ada yang tahu? Siapa lagi? Haji Agus Salim Patimura. Betul. Siapa lagi? Cut Nyadin. Betul. Ini coba mikrofonnya. Pangeran Diponegoro. Betul sekali. Tuanku Imam Bonjol. Betul sekali. Nah, itu banyak sekali ya sebetulnya pahlawan nasional. Nah, kalian harus mencintai dan menghargai jasa para pahlawan nasional itu. Jadi salah satunya seperti itu. Tadi minimal tahu nama-namanya ya, seperti itu. Nah, ada yang pernah
berziarah ke Taman Makam Pahlawan nggak di Kalibata yang di Jakarta? Belum ya. Nah, kalau Bapak tanya, di Cimahi itu juga punya salah satu pahlawan nasional. Coba, ada yang tahu siapa pahlawan nasional yang berasal dari Cimahi? Satu. Ada yang tahu? Pahlawan nasional yang dari Cimahi yang dijadikan nama sebuah jalan. Jalan yang ada di Cimahi, jalan apa itu? Amir Mahmud, betul sekali ya, Jenderal Amir Mahmud itu salah satu pahlawan nasional yang berasal dari kota Cimahi. Mengapa kita harus bangga terhadap para pahlawan? Kenapa kita harus bangga terhadap para pahlawan? Ada yang bisa menjawab? Ini? Karena jasa-jasanya. Karena jasa-jasanya. Betul. Ada yang bisa lagi menambahkan? Coba mikrofonnya dibuka. Nabila, boleh? Kenapa kita bangga? Samil, boleh? Kenapa kita bangga terhadap para pahlawan? Karena memperjuangkan kemerdekaan. Iya, karena berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Ya, seperti itu. Jadi kita bangga terhadap pahlawan karena berkat jasa para pahlawan, pengorbanan mereka, kita bisa menikmati kemerdekaan ini. Mereka berjuang, mengorbankan harta, tenaga, bahkan mengorbankan nyawa untuk memperoleh kemerdekaan. Untuk hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku, pembelajaran yang pertama. Hari ini kita akan belajar yang pertama setelah menyimak PowerPoint peninggalan kerajaan Islam yang di-share screen melalui Zoom meeting. Peserta didik dapat menganalisis peninggalan kerajaan masa Islam pada masa kini dan pengaruhnya bagi masyarakat di wilayah setempat dengan benar. Yang kedua, setelah menyimak PowerPoint peninggalan kerajaan Islam yang di-share screen melalui Zoom meeting, peserta didik membuat tabel peninggalan kerajaan di masa Islam dan pengaruhnya di wilayah setempat dengan benar. Yang ketiga, setelah menyimak video tentang Sultan Hasanuddin yang disajikan melalui Zoom meeting dan WA group, peserta didik mampu menyusun informasi yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui tentang tokoh Sultan Hasanuddin dengan benar. Yang keempat, yang terakhir, telah mengidentifikasi informasi video tentang Sultan Hasanuddin yang disajikan melalui Zoom meeting dan WA group, peserta didik mampu mempresentasikan melalui bahasa lisan dan tulisan. Ada dua tokoh di sini. Yang pertama yang berbaju merah ini siapa? Sultan Hasanuddin, betul. Yang gambar yang keduanya yang di sebelahnya? Sultan Agung atau Sultan Iskandar Muda? Sultan Iskandar Muda. Ini bukan Sultan Agung ya, ini Sultan Iskandar Muda. Jadi yang pertama Sultan Hasanuddin, yang kedua Sultan Iskandar Muda. Nah, jadi jangan tertukar ya, karena kita sebagai salah satu siswa yang peduli atau menghargai jasa para pahlawan harus mengetahui nama. Sudah ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku. Adapun fokus materi pelajaran pada hari ini mengenai IPS tentang perjuangan para tokoh di masa kerajaan Islam. Ketika masa kerajaan Hindu Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Yang mempunyai peranan penting adalah Sultan Hasanuddin, Sultan Iskandar Muda, dan Sultan Agung. Simak materinya dengan baik ya. Yang pertama yaitu Sultan Hasanuddin.
Sultan Hasanuddin merupakan raja kerajaan Islam Gorontalo di Makassar, Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin dijuluki sebagai ayam jantan dari timur oleh orang Belanda, dikarenakan kegigihan dan keberanian melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin terkenal dengan arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarganya sendiri. Arupalaka adalah sudah seperti saudaranya sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin. Tadi dalam video pembelajaran bahwa Sultan Hasanuddin ini adalah raja dari kerajaan Islam Gorontalo di Makassar, yaitu Sulawesi Selatan, dan mempunyai julukan oleh Belanda ini sebagai ayam jantan dari timur. Ya. Kenapa Belanda memberikan julukan ayam jantan dari timur? Ada yang bisa jawab? Karena kegigihan dan keberanian. Ya, karena kegigihan dan keberanian Sultan Hasanuddin ini terhadap Belanda. Jadi Belanda sangat takut. Mereka akhirnya memberikan julukan ayam jantan dari timur kepada Sultan Hasanuddin. Ya, jadi bahan ajar ini juga Bapak sudah share di WA group ya, silakan kalian nanti untuk referensi membaca lagi ya. Sudah di-share, sudah ditulis cocok. Yang selanjutnya yaitu Sultan Iskandar Muda. Muda. Ada yang bisa membantu membacakan dulu? Coba. Bayu coba baca paragraf pertama Bayu. Bayu baca paragraf pertama. Yang lain tenang ya. Sultan Iskandar Muda adalah putra dan puteri Raja Indra bangsa keturunan keluarga Raja Darul Kamal, dan ayahnya adalah Sultan Alauddin Mansur Shah yang merupakan putra Sultan Abdul Jabbar bin Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar. Terima kasih Bayu. Coba paragraf kedua Pak Ujan. Pak Ujan paragraf kedua boleh dibaca. Serta istana jika telah cukup umur, Iskandar Muda dikirim ayahnya untuk belajar pada Tangku di Bitai, salah seorang ulama dari Baitul Muqaddis, pakal ilmu falak dan ilmu firasat. Iskandar Muda mempelajari ilmu nahu dari beliau. Selanjutnya, ayah Iskandar Muda mulai menerima banyak ulama Rokena dari Mekah dan dari Gujarat. Ya, terima kasih Pak Ujan. Selanjutnya kita ke tokoh yang ketiga ya. Ada yang bisa membantu? Coba Nabila, dibaca Nabila. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa beliau adalah Raja Mataram. Kerajaan terbesar di Jawa dan Indonesia pada Ya, terima kasih Nabila.
Jadi di pembelajaran ini kita akan mengetahui 3 pahlawan nasional. Yang pertama Sultan Agung, yang kedua Sultan Iskandar Muda, dan yang ketiga adalah Sultan Agung. Ini juga sudah di-share bahwa mereka di bahan ajar ini juga sebagai penghargaan, mereka adalah pahlawan-pahlawan nasional yang telah diberikan SK-nya oleh Presiden ya. Salah satu bentuk kepedulian dan peranan untuk menghargai jasa para pahlawan. Nah, bagaimana peranan kerajaan Islam terhadap bangsa Indonesia? Kerajaan Islam pertama di Indonesia didirikan di Aceh ya, di Aceh Utara, Loksmawe oleh Malik Al-Saleh pada abad ke-13. Kalau di Jawa Barat ada Kerajaan Demak ya, yang sebagai kerajaan Islam pertama dipimpin oleh Raden Fatah pada tahun 1474 Masehi ya. Ada Kerajaan Aceh, ada Kerajaan Demak, ada Kerajaan Samudra Pasai, dan Kerajaan Mataram Islam. Nah, di sini banyak sekali peninggalan kerajaan Islam. Pertama, Kerajaan Samudra Pasai ini mempunyai peninggalan yaitu batu nisan, uang emas, kursi antik, dan sandal. Kerajaan Aceh mempunyai peninggalan Masjid Raya Baitur Rahman ya, masjid yang terkenal kokoh ketika waktu tahun 2004 ada tsunami menerjang Aceh. Masjid besar Baitur Rahman ini kokoh, tidak tergoyahkan oleh bencana tsunami. Kerajaan Aceh juga mempunyai peninggalan berupa uang koin dan gunungan. Nanti akan dijelaskan pada pengetahuan Islam di Indonesia. Yang pertama itu tadi kita belajar tentang kerajaan Islam pertama. Salah satunya yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Ya. Samudra Pasai mempunyai peninggalan sejarahnya yaitu berupa batu nisan Sultan Malik As-Saleh. Jadi seperti ini bentuknya ya. Ini salah satu peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua ada mata uang dirham atau mata uang emas dirham seperti ini. Ada sudah nampak? Mas dirham. Itu salah satu, meskipun banyak ya belum bisa diungkap mungkin karena kalau kita bisa ke museum mungkin bisa juga ya, atau sekarang karena informasinya bisa diakses melalui Google, kalian juga bisa membrowsing atau menggoogling pencarian tentang Kerajaan Samudra Pasai ini. Selanjutnya ada kursi antik. Kursi antik ini dipersembahkan untuk siapa? Untuk Sultan Malik Pasai atau Raja Samudra Pasai. Selanjutnya stempel Kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya ada Kerajaan Aceh. Yang paling terkenal adalah Masjid Baitur. Nah, seperti ini ya. Masjidnya kalau di googling, karena kita mungkin tidak bisa berkunjung ke Aceh ya, karena terlalu jauh, kita bisa googling aja. Masjid Baitur Rahman ini adalah masjid atau peninggalan kerajaan Aceh. Yang kedua ada uang koin. Mempunyai tulisan Arab ya. Jadi uang koinnya mempunyai tulisan Arab. Yang selanjutnya ada gunungan. Nah, ini gunungan tadi. Gunungan ini salah satu peninggalan dari kerajaan Aceh. Selanjutnya ada Kerajaan Demak ya. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak mempunyai Masjid Agung. Ya, Masjid Agung Demak. Kalau kita ada rezeki dan kesehatan boleh nanti berkunjung, karena Masjid Agung Demak ini salah satu ikon dari daerah Demak ya. Jadi di sana merupakan masjid yang sakral, yang suci, yang dianggap sebagai salah satu peninggalan dari Kerajaan Demak yang masih berfungsi sampai saat ini. Yang selanjutnya ada Saka Tatal ini yang ada di dalam Masjid Agung Demak, bahwa konon Wali Songo ini membuat Saka Tatal ini menggunakan potongan-potongan kayu kecil dari tatal ya. Jadi kata tatal itu potongan kayu kecil yang sudah tidak digunakan disatukan dengan kekuatan dan ilmu yang mereka miliki, akhirnya bisa seperti itu menjadi masjid atau tiang penyangga. Beduk dan kentongan. Ada yang tahu beduk? Tahu. Biasanya beduk ini untuk apa? Kalau digunakan untuk apa?
Untuk azan. Oh, betul, untuk menandakan waktu azan ya, betul. Nah, dulu ketika tidak ada pengeras suara di masjid-masjid mereka kerajaan-kerajaan Islam menggunakan beduk dan kentongan untuk memberitahukan waktu masuk sholat. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya ada pintu beledak ya. Ini pintu beledak juga salah satu peninggalan dari kerajaan Demak. Yang terakhir ada piring campa. Nah, piring campa ini merupakan pemberian ibu Raden Patah yaitu Putri Campa. Jadi ya, sebuah piring ini masih ada keberadaannya di museum. Selanjutnya, nah ini kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam tadi salah satu peninggalannya ada sistem kalender Islam, ya, sistem kalender Islam. Ini diciptakan oleh Sultan Agung, ya. Yang kedua ada kompleks makam pendiri kerajaan. Ya, ini kompleks makam pendiri kerajaan sebagai salah satu peninggalan kerajaan Mataram Islam. Jadi di mana para pendiri kerajaan ini makamnya di satu kompleks dan sampai saat ini masih bisa dinikmati sebagai salah satu wisata religi. Yang selanjutnya ada Masjid Kota Gede. Masjid Kota Gede ini masjid tertua di Yogyakarta, ya. Tempatnya atau lokasinya berada di kompleks makam. Selanjutnya ada rumah tradisional, yaitu terdapat rumah-rumah tradisional Kota Gede yang masih terawat baik dan benar-benar berfungsi sebagai rumah tinggal. Yang selanjutnya ada Kedaton, yaitu merupakan bangunan kecil menyimpan waktu hilang, sebuah batu hitam berbentuk bujur sangka. Ya. Ada juga Pasar Kota Gede. Sudah ada sejak zaman Panembahan mengerjakan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Nah, LKPD ini akan Bapak share ya di WA grup masing-masing. Bapak akan share di WA grup masing-masing dan kita akan live meeting ini atau Zoom meeting ini sebentar selama 20 menit. Silakan kalian untuk mengerjakan LKPD. Masuk lagi ke Zoom meeting setelah mengerjakan LKPD ya. Nah, coba ada yang bisa memberikan presentasi terhadap LKPD atau kesulitan, silakan. Bayu, coba LKPD-nya dipresentasikan kepada teman-teman. Memaparkan hasil kerjanya, silakan Bayu. Apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Kerajaan Islam beberapa di Makassar, Sulawesi Selatan yang dijuluki Ayam Jantan dari timur. Sultan Hasanuddin juga dikenal sebagai raja yang arif dan bijaksana. Selanjutnya apa yang ingin kamu ketahui lebih tentang Sultan Hasanuddin? Dia dalam melawan kesewenang-wenangan Belanda. Dari perjuangan Sultan Hasanuddin kita belajar tentang keberhasilan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Sultan Hasanuddin berusaha untuk mengembangkan keselamatan Belanda. Beliau layak dan diberi penghargaan. Oke, terima kasih Bayu. Coba selanjutnya siapa yang mau ini Sultan Iskandar Muda? Yoga udah belum? Udah. Coba Yoga. Apa yang kamu ketahui tentang Sultan Iskandar Muda? Salah satu raja yang pernah menjabat di kerajaan Aceh mencapai kejayaan di zaman pemerintah hanya mendirikan Agung gagal mengusir Portugis di Aceh. Oke, dan selanjutnya apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Iskandar Muda? Yang ingin kamu ketahui? Dari putri Raja Islam merupakan keturunan keluarga Raja Daud Utama. Oke, itu ya. Terima kasih. Raja Kerajaan Aceh dan Darussalam. Peninggalannya berupa kerajaan Aceh itu. Kerajaan Aceh itu masjid apa? Masjid Agung. Ya, betul, ini Masjid Agung. Selain Masjid Agung, peninggalannya Uang koin. Ada lagi? Apa? Kursi antik. Gunungan dan kursi. Antik. Selanjutnya, apa
apa yang diteladani dari Sultan Iskandar Muda ini untuk kita? Apa yang diteladani? Apa yang diteladani dari Sultan Iskandar Muda? Sikapnya seperti apa? Baik. Sikapnya baik, terus Menolong. suka menolong. Ya, contoh seperti ini ya. Kalau seorang raja, seorang sultan berarti mempunyai sifat yang arif dan bijak, adil. Contoh di kisahnya juga membuat masjid, kerajaan Aceh ini juga meninggalkan beberapa peninggalan yang bersejarah. Berarti raja ini benar-benar sebagai teladan mempelajari kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ini. Yang pertama, kita bisa mengetahui peninggalan kerajaan Islam yang masih ada di Indonesia. Ada juga peninggalan itu yang masih digunakan untuk sarana atau kepentingan umum seperti masjid dan pasar. Yang kedua, kita bisa meneladani sikap dan perilaku dari raja-raja kerajaan Islam ini dengan baik. Mereka mempunyai sifat arif dan bijaksana, juga taat beribadah, memberikan toleransi, menggambarkan kepemimpinan yang berwibawa, ya. Dari pembelajaran kali ini, kita juga lebih mengenal pahlawan di masa kerajaan Islam. Kembali pertanyaan, siapa saja pahlawan-pahlawan dari kerajaan Islam itu? Sultan Hasanuddin, mereka adalah raja-raja kerajaan Islam. Berarti mereka tokoh dari pahlawan Islam, ya. Kenapa? Karena Indonesia juga kan beragama majemuk atau beragam, ya. Jadi semua pahlawan Indonesia itu tidak semuanya beragama Islam. Ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Buddha juga. Tapi kita di sini akan mempelajari atau telah mempelajari bahwa pahlawan-pahlawan dari masa kerajaan Islam ini salah satu pahlawan kebanggaan dari negara Indonesia. Pelajaran selanjutnya kita akan belajar tema 5 untuk tema 2 pembelajaran yang kedua. Tapi sebelum itu coba kita konsentrasi lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke. Terima kasih ya. Informasikan lagi. Pada pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tema 5 pahlawanku, tema 2 pahlawanku kebanggaanku, dan pembelajaran yang kedua yaitu mata pelajaran PPKN, makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila, dan SPDP-nya mengetahui tanda tempo tinggi rendahnya nada. Pada pelajaran yang telah dilaksanakan ini, semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadikan kita sebagai siswa yang berprestasi. Ya, walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini kita tetap berprestasi, ya. Dari rumah belajarnya tapi semangatnya tetap. Coba sekali lagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Melaksanakan pelajaran, marilah kita berdoa. Mulai. Alhamdulillah, terima kasih Bayu yang telah memimpin doa tutup. Sekali lagi, nanti evaluasinya silakan untuk diisi, ya. Pastinya tinggal klik saja di Google Form. Jadi ada evaluasi yang harus dikerjakan, dan seperti biasa nanti hasilnya akan Bapak share juga ke grup WA kalian.
Tetap semangat belajar dari rumah, tetap semangat menerapkan protokol kesehatan. Ingat pesan Ibu 3M, memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, dan menjauhi kerumunan. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.